Dan sekali lagi, nggak ada yang salah dengan prasangka baik, tapi jahatlah mereka yang menyalahgunakan prasangka baik itu untuk kegunaan atau untuk kepentingan pribadi dan keluarganya. Selamat malam semuanya. Dalam beberapa hari terakhir ini ada banyak sekali tokoh di Indonesia yang kemudian muncul ke permukaan dan menyampaikan sikapnya terkait situasi politik terakhir di Indonesia. Orang-orang yang selama ini berada di belakang layar atau tidak mau ikut campur terlalu jauh soal urusan politik, dalam beberapa hari terakhir ini semuanya muncul ke permukaan dan menyampaikan penolakan atau kekecewaannya kepada Presiden Jokowi. Ada Gusmus misalkan yang membaca puisi di zaman Orde Baru, yang dulu gara-gara beliau membaca puisi ini katanya panitia penyelenggara sampai kemudian diamankan, dan Gusmus membacakan lagi puisi itu terkait Republik Rasa Kerajaan, dan kemudian ternyata puisi itu masih sangat-sangat relevan dengan situasi akhir-akhir ini. Ya, meskipun Gusmus kemudian menyampaikan sindiran-sindiran halus gitu ya, saya tidak akan membacakan puisi semacam itu lagi katanya. Tapi sudah terlanjur dibacakan gitu ya. Setelah dibacakan baru Gusmus bilang saya tidak akan membacakan. Itu kan sindiran yang sangat-sangat telak kepada Pak Jokowi dan keluarga gitu ya, yang katanya ya nggak akan maju, ternyata maju gitu. Sangat telak sekali. Lalu kemudian ada juga Pak Basuki gitu ya, Menteri PUPR kita, ya meskipun kita hanya bisa melihat dari raut wajah dan foto yang sangat-sangat sedih gitu ya. Kita hanya mendengar ceritanya gitu ya, bahwa Pak Basuki sangat sedih dan kemudian sampai meneteskan air mata, tapi itu tidak tergambar dalam sebuah video. Berbeda dengan Pak Basuki, Gunawan Muhammad, seorang pendiri majalah Tempo, pendiri Tempo gitu ya, itu kemudian kemarin untuk pertama kalinya tampil di Kompas TV bersama Rossi, dan ini bagi saya adalah sebuah alarm berbahaya kepada negara kita, kepada republik ini, bahwa kalau orang yang selama ini tidak pernah mau untuk tampil dan kemudian diwawancarai, kemudian hari ini mau, ini menunjukkan ada sesuatu yang sangat-sangat bermasalah, dan itu yang kemudian kita lihat dari seorang Gunawan Muhammad. Gunawan Muhammad ini adalah orang yang kita kenal sebagai pendukung loyal Pak Jokowi, dan untuk pertama kalinya beliau menyampaikan kekecewaan yang sangat luar biasa, bahkan sampai meneteskan air mata berkali-kali ketika ditanya soal perasaannya terkait sikap politik Presiden Jokowi akhir-akhir ini. Dan Gunawan Muhammad menyampaikannya dengan terbata-bata gitu ya, dengan perasaan yang sangat-sangat sedih terkait situasi akhir-akhir ini, dan ini sekali lagi bagi saya adalah sebuah alarm yang sangat-sangat berbahaya untuk Indonesia. Dan ya, kita tidak mau hal-hal yang buruk terjadi gitu, tapi pemicunya ini sudah terjadi. Proses yang terjadi di MK, kemudian pencawapresan Gibran dan Kaisang yang menjadi ketua umum partai dalam tempo 2 hari gitu ya, itu sudah membuat banyak orang jadi jengah dan muak. Jadi kita tidak mau terjadi kerusuhan, kita tidak mau terjadi ribut-ribut di negara ini, tapi pemicunya itu sudah terlanjur disulut, sudah terlanjur ada. Sehingga saya melihat juga wawancara dari Andi Wijayanto, mantan gubernur Lemhanas gitu ya. Beliau mengatakan dengan sangat halus sekali bahasanya terkait situasi terakhir ini, di mana menurut Andi Wijayanto pasangan Prabowo Gibran itu sedang melawan arus angin demokrasi. Jadi ya ibarat orang balapan, dia lagi ngelawan arus gitu ya. Sementara pasangan Ganjar dan Pak Mahfud itu didorong oleh angin demokrasi, sehingga dua pasangan ini itu sedang berbeda berbeda jalur gitu ya. Yang satu sedang melawan arus demokrasi, yang satu sedang didorong oleh angin demokrasi. Sehingga ya dengan situasi yang seperti sekarang, menurut Andi Wijayanto, akhir-akhir ini situasinya itu lebih kepada seperti ajang reuni tahun 98. Orang-orang yang selama ini berada di pinggiran, tidak ikut campur lagi soal urusan politik praktis, akhir-akhir ini mulai melakukan konsolidasi. Situasinya jadi mirip seperti tahun 98. Jadi ya mungkin tidak langsung terjadi perpecahan, tidak langsung terjadi kerusuhan atau demonstrasi besar-besaran, tapi konsolidasi atau kekecewaan banyak orang yang
akhir-akhir ini mulai terasa sangat jelas sekali yang disampaikan secara lugas ataupun secara bahasa-bahasa kiasan itu sudah sangat-sangat bisa kita rasakan. Ada orang seperti Gusmus, ada Andi Wijoyanto, Gunawan Muhammad, sampai Pak Basuki, dan ini adalah orang-orang yang sekarang muncul di media, orang-orang yang bisa kita lihat pernyataan-pernyataannya ada di media, yang raut wajahnya bisa kita lihat dan kita saksikan bersama-sama. Tapi di luar orang-orang ini, tokoh-tokoh di luar nama-nama ini, setahu saya ada banyak yang juga merasakan hal yang serupa. Ada juga tetesan air mata, ada juga kekecewaan yang sekarang mereka masih diam dan menahan diri. Nah, kalau kekecewaan yang sudah sebesar ini kemudian terjadi hari ini, maka nampaknya ini tinggal menunggu waktu untuk terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan terkait situasi atau upaya-upaya arogansi yang dipertontonkan oleh kekuasaan. Jadi, apa yang disampaikan oleh Gunawan Muhammad di Rosi atau di Kompas TV kemarin itu sebenarnya adalah sebuah pernyataan yang dirasakan atau mewakili pemikiran banyak orang yang mungkin sekarang masih diam dan tidak ingin bicara, atau masih sakit hati, atau masih mengurung diri dan coba menerima situasi yang sekarang ini sedang terjadi. Jadi ada banyak cibiran, ada juga banyak pernyataan-pernyataan dari kubu lawan kepada kita semua gitu ya, kepada Pak Gunawan, dan saya juga mengalami itu gitu ya, yang bertanya-tanya kenapa baru sekarang sadar kalau Pak Jokowi itu salah, dari kemarin kemana aja, kenapa baru sekarang melihat kesalahan Jokowi, dari kemarin itu ngapain aja gitu ya. Ya, kalau kita melihat dari pernyataan Gunawan Muhammad, saya sangat setuju dengan beliau gitu ya, bahwa beliau bilang bahwa selama ini kami atau kita ini berprasangka baik terhadap Presiden Jokowi dan keluarga, sehingga apapun yang diputuskan kita selalu berprasangka baik. Ya, misalkan dari kasus Sambo, misalkan dari kasus KPK dan sebagainya, kita selalu punya prasangka baik. Dan tidak ada yang salah dengan prasangka baik itu gitu ya. Termasuk ketika Prabowo masuk menjadi menteri. Meskipun kita nggak setuju, meskipun saya sangat-sangat nggak setuju, saya juga menyampaikan pernyataan yang sangat keras terkait Prabowo. Atau ketika Kiai Ma'ruf Amin dipilih sebagai cawapres di Pilpres 2019, kita juga banyak yang nggak setuju. Tapi sekali lagi, kita punya prasangka baik kepada Pak Jokowi karena kita sayang dengan Pak Jokowi. Tapi semua prasangka baik itu hari ini itu sudah agak mempan. Ketika kita melihat keputusan MK yang begitu gegabah, begitu di luar batas, kita akhirnya mengerti bahwa ini sudah terlampau jauh. Ini sudah tidak bisa kita prasangka baikkan gitu ya. Kita sudah tidak bisa husnudon kepada Pak Jokowi dan keluarga. Dan sekali lagi, nggak ada yang salah dengan prasangka baik. Tapi jahatlah mereka yang menyalahgunakan prasangka baik itu untuk kegunaan atau untuk kepentingan pribadi dan keluarganya. Kita selama ini berprasangka baik kepada Pak Jokowi, tapi ternyata semua prasangka baik itu dimanfaatkan untuk kepentingan dia dan anak-anaknya. Inilah yang kemudian membuat Gunawan Muhammad sampai meneteskan air mata dan sedih sekali, dan itu sekali lagi mewakili perasaan banyak orang. Jadi apapun yang dilakukan oleh Pak Jokowi setelah ini, setelah keputusan MK itu kemudian susah untuk kita terima. Karena keputusan MK yang kemudian menunjukkan arogansi dan keangkuhan penguasa yang seolah-olah bisa melakukan apapun dan itu harus diterima oleh rakyat, dan itu yang juga sudah dilakukan oleh Pak Jokowi sejak tahun 2019, sejak Pak Jokowi memilih Kiai Ma'ruf Amin gitu ya. Itu nampaknya hari ini sudah berhenti. Masyarakat sudah tidak bisa menerima apapun keputusan dan keinginan Pak Jokowi dan keluarganya. Dan ini juga yang disampaikan oleh pendukung Pak Jokowi dari kelompok TKI atau TKW yang juga dikutip oleh Gunawan Muhammad gitu ya. Jadi ada banyak relawan-relawan TKI, TKW pendukung Pak Jokowi yang menyampaikan kekecewaannya. Ada salah satu pernyataan yang menarik dari salah seorang TKW yang bilang bahwa kita memang mendukung Pak Jokowi, tapi kalau kita disuruh untuk memilih Prabowo, saya nggak mau gitu. Ini adalah sebuah pesan yang sangat-sangat dalam sekali. Maksudnya gitu ya, kita memang suka dengan Pak Jokowi, cinta dengan Pak Jokowi, iya. Kita mendukung Pak Jokowi 2 periode, iya. Tapi kalau disuruh untuk memilih Prabowo Subianto, ini hal yang berbeda gitu. Ya karena bagaimanapun di Pilpres 2014, 2019, kita tidak memilih Prabowo, kita memilih Pak Jokowi
Karena dengan alasan-alasan yang sangat banyak sekali bagi kita untuk menolak Prabowo sebagai pemimpin Indonesia. Jadi kalau sekarang kemudian kita harus ikut telunjuk Pak Jokowi, ya ini mau kok kita diarahkan ke arah yang salah gitu ya. Kita kan nggak suka dengan Prabowo gitu. Kenapa sekarang kemudian disuruh milih Prabowo gitu. Jadi ya mungkin ada banyak orang yang heran dengan situasi seperti sekarang. Ada banyak juga yang mungkin juga mempertanyakan kenapa para pendukung Jokowi sekarang jadi melawan Pak Jokowi. Apakah ini karena Pak Jokowi nggak mendukung Ganjar dan sebagainya? Bagi saya itu adalah dua hal yang berbeda. Ketika kita kecewa dengan sikap dan kebijakan atau kebijaksanaan Pak Jokowi yang tidak terlihat lagi hari ini, kita kecewa dengan itu. Kalau soal dukungan kepada Ganjar gitu ya, kita yakin Pak Ganjar itu bisa menang bahkan tanpa dukungan Pak Jokowi. Kita yakin dengan itu. Kenapa? Karena lawannya Prabowo sama Anies, kita yakin bisa menang. Tapi kalau kemudian Pak Jokowi melakukan tindakan-tindakan atau upaya-upaya untuk memuluskan atau memaksakan kekuasaannya berlanjut sampai 2034 gitu ya, atau 10 tahun ke depan lewat Gibran gitu ya, ini bagi saya adalah sebuah tindakan yang sangat-sangat tidak rasional atau hanya memikirkan dirinya dan keluarganya tanpa kemudian mempertimbangkan kebutuhan negara ini dan pemimpin selanjutnya harus seperti apa. Karena kalau kita melihat Gibran, ya beliau adalah anak Pak Jokowi, tapi tetap saja dia bukan Jokowi gitu ya. Ya sama seperti SBY dan AHY dan Ibas misalkan. SBY katakanlah dia pernah memimpin Indonesia, dia menjadi presiden Indonesia, iya. Tapi berbeda dengan AHY apalagi dengan Ibas gitu. Dari posisi tingkat di TNI aja pensiunannya udah berbeda gitu ya. Dari pengalamannya udah berbeda. Jadi ya Pak Jokowi dan Gibran adalah dua orang yang berbeda. Mungkin memang anaknya tapi beda gitu. Jadi kalau kita kemudian disuruh untuk milih Gibran atau memilih Prabowo karena Prabowo berdampingan dengan Gibran, ini adalah arahan yang menurut saya tidak bisa dibenarkan gitu. Jadi ya selama ini ada banyak orang yang terlihat dibohongi oleh Pak Jokowi, termasuk Gunawan Muhammad dan saya dan banyak orang di luar sana. Gunawan Muhammad dengan jelas menceritakan bahwa sempat meminta mengirimkan pesan kepada Pak Jokowi untuk tidak mencalonkan Gibran dan itu sudah diiyakan. Tapi ternyata yang terjadi hari ini malah kebalikannya. Adian Apitupulu juga menyampaikan hal yang serupa, pernah berbicara langsung kepada Pak Jokowi dan menyampaikan bahwa kita harus menang, PDI Perjuangan harus menang dan Ganjar harus menang. Tapi yang terjadi akhir-akhir ini ternyata malah Gibran yang menjadi cawapresnya Prabowo Subianto dan kelihatan arah-arah perlawanan atau intervensi, intimidasi atau pengerahan aparat-aparat di daerah itu mulai kelihatan. Seperti misalkan baliho di Bali yang kemarin diturunkan hanya gara-gara Pak Jokowi mau melintas di jalan itu. Itu kan adalah sebuah pertunjukan kekuasaan yang coba dimainkan, yang coba dipertontonkan gitu, bahwa di basis suara PDI Perjuangan di Bali sekalipun baliho-baliho Ganjar dan Mahfud bisa dibereskan, bisa dibersihkan atau bahkan bisa dipasang ulang. Jadi ya kalau dengan situasi yang seperti sekarang ada banyak tokoh yang kemudian bicara secara lantang dan terbuka menolak Pak Jokowi, menolak langkah-langkah politik Pak Jokowi. Bagi saya ini adalah sebuah alarm berbahaya untuk negara ini dan kita semestinya harus hati-hati gitu, karena kalau ini diteruskan gitu ya, kalau ini dilanjutkan dengan Pak Jokowi tidak netral atau kemudian ada aparat-aparat kita kemudian tidak netral, dan itu yang terjadi akhir-akhir ini gitu ya. Kantor-kantor PDI Perjuangan, kantor P3, kantor koalisi Ganjar Mahfud didatangi oleh kepolisian setempat gitu ya. Itu kan menunjukkan ada upaya-upaya untuk melakukan intimidasi. Kita yakin tidak akan kalah dengan itu karena PDI Perjuangan sudah melalui tahapan-tahapan itu. PDI Perjuangan sudah pernah melawan Soeharto, bahkan ada kader-kadernya meninggal dunia karena serbuan di kantornya sendiri. PDI Perjuangan sudah mengalami itu. Dan beliau ya, Ibu Megawati dan PDI Perjuangan menang dalam pemilu setelah dilakukan intimidasi-intimidasi oleh rezim Soeharto. Jadi tekanan-tekanan yang dilakukan oleh rezim itu sudah pernah dikalahkan dan pernah dikendalikan oleh PDI Perjuangan.
Jadi 2024 mungkin gitu ya, kalau ada pengerahan-pengerahan aparat itu akan sama seperti tahun 2014 di mana PD Perjuangan dan Pak Jokowi berhasil menang Pilpres meskipun pasangannya bukan besan presiden, bukan anggota keluarga presiden gitu ya, meskipun jaringan-jaringan kekuasaan atau elit-elitnya dikuasai oleh kelompok besan presiden waktu itu 2014, tapi pada akhirnya PD Perjuangan dan capresnya bisa menang gitu. Jadi ini mungkin akan mengulangi tragedi atau situasi seperti tahun 2014, tapi kalau tekanan-tekanannya begitu besar, begitu kuat gitu ya, kemudian terjadi intimidasi atau upaya-upaya untuk mengerahkan aparat-aparat yang ada di daerah, mungkin situasinya akan jauh lebih buruk dibandingkan 2014. Dan itu sekali lagi kita serahkan kepada Pak Jokowi. Pilihannya terserah presiden, terserah Pak Jokowi akan mengakhiri jabatannya seperti apa, akan membawa Indonesia ini menjadi seperti apa. Kalau yang diharapkan harus Prabowo Gibran yang menang dengan segala cara, dengan intimidasi, dengan intervensi dan sebagainya, maka sekalipun Prabowo Gibran menang, saya sangat yakin itu tidak akan bertahan lama. Karena kemarahan banyak orang hari ini itu sudah mulai terasa. Sebagian menahan diri, sebagian sudah muncul ke permukaan. Ini hanya soal waktu saja kapan situasi buruk ini akan meledak dan kemudian membawa negara ini menjadi lebih buruk. Jadi bagi saya, presiden, pemerintah, dan aparat semestinya bisa bersikap netral, semestinya bisa menahan diri untuk tidak bermain politik praktis, tidak melakukan intimidasi, intervensi, atau gaya-gaya Orde Baru gitu ya. Semoga setelah itu, meskipun Gibran maju sebagai cawapres Prabowo, pemilu tahun 2024 ini tetap bisa berjalan lancar dan tanpa gesekan dan tanpa korban. Tapi sekali lagi, semuanya terserah Presiden Jokowi. Kalau Pak Jokowi mau bermain dalam politik praktis dan mengharuskan Prabowo Gibran menang, maka konsekuensinya akan sangat-sangat mahal untuk negara kita, dan itu tidak akan pernah sebanding dengan 9 tahun beliau memimpin Indonesia. Apa yang sudah Pak Jokowi lakukan selama 9 tahun bisa hancur hanya dalam hitungan beberapa bulan kalau beliau tidak netral dan melakukan segala cara untuk memenangkan anaknya. Saya pikir itu. Terima kasih sudah menonton. Begitulah kura-kura.